udara. Bareng aku, Benaya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat ya. Amin. So, ikuti ibadah sekolah minggu sampai selesai ya. Cuu. Siap teman-teman. Wah, keren banget hostnya ya teman-teman. Keren banget. Oh iya teman-teman, apa kabarnya hari ini? Kriwil harap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu, Kriwil mau cek dulu nih teman-teman udah siap apa belum? Oke, siap-siap ya teman-teman. Are you ready guys? Yes, I'm ready. Wah, hebat teman-teman sudah siap semua. Oke deh kalau gitu, sebelum kita memulai, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sangat baik. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan memberkati kami, juga memberkati Tante Emma yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita harus berani melawan iblis. Yuk sama-sama nyanyi lagu ini. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Shalom teman-teman. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Kita mau nyanyi lagu dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke? Nyanyi sama-sama ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan
nama Tuhan. Wah, semua adik-adik memuji Tuhan dengan semangat ya. Hebat. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau saksikan teman-teman kita yang sudah mengerjakan aktivitas. Kita mau saksikan sama-sama ya. Nama tokoh Alkitab selain Daniel, depan huruf M. Nisa. Ya. Siapakah yang pertama kali memerintah di Babilonia? Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar. Ya. Isi titik-titik di bawah ini, Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. ya. Daniel dimasukkan dalam goa. Iya. Kakak tulis angpau nomor berapa? 4. Adik? 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Buah singa. Raja Nebukadnezar. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Buah singa. Selanjutnya adalah Mesa. Raja pertama di Babilonia adalah Raja Darius. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan Daniel dimasukkan ke dalam goa singa. Saya memilih angpau nomor. Menurut kamu bagaimana? Keren banget kan? Luar biasa semuanya. Semuanya mengerjakan dengan luar biasa. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan kali ini adalah lawanlah iblis. Wah, bagaimana ya caranya melawan si iblis itu? Penasaran nih. Yuk, kita sama-sama dengar firman Tuhan dengan baik. Oke? Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Senang sekali adik-adik semua berada dalam keadaan tubuh yang sehat-sehat. Adik-adik tahu, akhir-akhir ini virus Omikron itu sedang tinggi-tingginya ya. Jadi adik-adik harus selalu pakai masker, cuci tangan, dan menghindari kerumunan orang banyak, oke? Supaya adik-adik tetap sehat dan kuat. Nah, minggu lalu Tante sudah cerita tentang apa ya? Masih ingat nggak minggu lalu? Hah? Ada yang lupa ini minggu lalu. Kita
dengar cerita tentang apa ya? Yesus dibaptis, Mak. Oke, good. Siapa yang membaptiskan Yesus? Yohanes Pembaptis. Pinter Yohanes Pembaptis. Nah, hari ini Tante akan cerita dengan judul Lawanlah Iblis. Nah, adik-adik bisa membacanya dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, baca ya ayat-ayat ini. Indah sekali. Nah, tapi Tante mau tanya lagi. Minggu lalu Tante cerita tentang Yohanes Pembaptis. Di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Di Sungai Yordan. Oke, betul sekali. Lalu, apa yang terjadi setelah Yesus dibaptis? Langit terbuka. Langit terbuka. Lalu apa yang turun ke atas Yesus? Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Betul sekali. 100 untuk Andrew dan 100 untuk Brandon. Setelah itu, orang banyak menyaksikan baptisan Yesus, mendengar sesuatu yang istimewa. Apa yang mereka dengar? Waktu langit terbuka, apakah mereka mendengar bunyi guntur? Atau apa yang mereka dengar? Mereka mendengar Allah Bapa dari surga bersuara. Allah Bapa berbicara tentang apa ya? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Pintar sekali. Nah, lalu waktu Roh Kudus yang turun ke atas Yesus, membawa Yesus untuk masuk ke padang gurun. Kenapa Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun? Untuk apa Yesus dibawa ke padang gurun? Oke. Nanti Tante akan cerita ya. Jadi adik-adik harus dengar baik-baik cerita pada hari ini. Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, Padang gurun kan tidak ada apa-apanya. Benar, banyak binatang buas di situ. benar sekali. Banyak binatang buas. Lalu kenapa Yesus dibawa ke situ? Kan tempat itu berbahaya ya. Nah, justru Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Dicobai oleh siapa? Dicobai oleh iblis. Iblis, waduh, kan iblis itu licik dan suka bohong. Benar sekali. Nah, iblis tidak senang kalau Yesus melakukan apa yang Allah Bapa di surga suruh. Jadi iblis mencoba menggagalkan rencana dari Allah Bapa. Caranya yaitu iblis mencobai Yesus. Nah, Yesus berada di padang gurun yang sunyi dan sepi serta banyak binatang buas yang berkeliaran selama 40 hari dan 40 malam. Lama 40 hari 40 malam. Apa yang Yesus lakukan selama itu? Nah, selama itu Yesus berpuasa. Artinya Yesus tidak makan selama 40 hari, 40 malam. Yesus juga selama itu berdoa, mohon kekuatan dari Bapanya di surga. Dan Yesus juga merenungkan semua yang dikatakan Allah Bapa kepadanya. Yesus mengisi pikirannya dan hatinya dengan semua firman yang dikatakan oleh Allah Bapa kepadanya. Wah, luar biasa sekali ya Yesus. Kalau Brandon nggak makan satu kali aja udah lapar, apalagi harus berpuasa 40 hari 40 malam. Ya. Selama itu Yesus nggak makan. Tapi Yesus minum kan? Nah, sepertinya begitu. Karena firman Tuhan hanya mengatakan Yesus tidak makan selama 40 hari dan 40 malam. Nah, justru iblis itu menunggu sampai Yesus menjadi lapar. Kan 40 hari 40 malam Yesus tidak makan apa-apa. Jadi tubuh Yesus menjadi lemah. Nah, di saat itu barulah iblis datang mencobai, menggoda Yesus. Iblis itu yang jahat sekali. Kira-kira apa yang dilakukan iblis kepada Yesus? Nah, iblis datang kepada Tuhan Yesus. Lalu iblis berkata, Yesus, saat ini kamu kan sedang lapar. Kalau kamu benar-benar anak Allah, kamu bisa mengubah batu-batu ini menjadi roti agar kamu bisa makan. Iblis ini benar-benar licik sekali ya. Dia tahu kalau Yesus sedang lapar. Lalu apa jawaban Yesus? Nah ini dia, dengar baik-baik. Yesus menjawab kepada iblis, tidak iblis,
Alkitab berkata manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hebat Yesus. Hebat. KO deh. Iblis KO, benar sekali. Nah, tapi iblis tidak mau menyerah begitu saja. Iblis datang lagi kepada Yesus dan mencoba Yesus untuk kedua kalinya. Apalagi yang dilakukan iblis kepada Yesus? Nah, kali ini iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Yesus di bumbungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena ada tersurat, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menanda engkau di tangan mereka, agar engkau tidak sampai terluka." Waduh, iblis ini keterlaluan deh. Pasti kalian jawaban Yesus membuat iblis tak berdaya. Benar sekali. Dan mau tahu apa yang Yesus jawab kepada iblis? Mau. Yesus menjawab, "Ada tertulis di Alkitab, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Itu kan Yesus kita hebat. Benar sekali, ternyata iblis masih belum mau menyerah. Untuk ketiga kalinya, iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Kali ini iblis sudah kelewatan batas. Masa Yesus disuruh untuk menyembahnya? Memangnya iblis ini siapa sih? Sehingga harus disembah? Lalu apa jawaban Yesus? Nah, kali ini Yesus dengan tegas-tegas mengusir iblis. Iblis, pergilah engkau. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis pergi meninggalkan Yesus. Hore, Yesus menang. Setelah itu, malaikat-malaikat datang membawa makanan untuk Yesus makan. Nah, pelajaran yang akan kita ambil dari cerita hari ini. Apa yang Yesus pakai untuk melawan iblis? Firman Tuhan. Yes, betul sekali. Yesus berani berkata tidak kepada iblis. Semua yang iblis tawarkan kepada Yesus dijawab oleh Yesus dengan tidak. Dan firman Tuhan yang berkuasa dapat mengalahkan dan membuat iblis pergi meninggalkan Yesus. Nah, adik-adik juga harus berani berkata tidak kalau iblis membujuk adik-adik untuk melakukan hal-hal yang adik-adik tahu tidak berkenan di hati Tuhan. Adik-adik harus berani melawan iblis dengan memperkatakan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus menghafal ayat hafalan. Dan Tante yakin semua adik-adik juga tiap minggu sudah menghafal ayat hafalan ya. Itu bagus sekali. Karena waktu kita sudah menghafal ayat hafalan, waktu iblis datang dan mencobai kita atau merayu kita, maka firman Tuhan yang sudah kita hafal dapat memberikan kekuatan dan kemenangan kita untuk melawan si iblis. Jadi adik-adik harus rajin baca Alkitab dan menghafal ayat hafalan ya, agar bisa melawan iblis dengan menggunakan firman Tuhan yang berkuasa. Oke? Oke, siap, Mak. Oke, good boy. Nah, sekarang ayat hafalan. Agak panjang sedikit ya ayat hafalannya, tapi Tante yakin adik-adik semua sudah pintar menghafal ayat-ayat hafalan. Jadi, dengar baik-baik ya. Ayat hafalan hari ini terdapat di Yakobus 4 ayat 7. Karena itulah tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yakobus 4 ayat 7. Karena itulah tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, coba. Brandon bisa? Sama Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada
Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. 100 untuk Brandon. Kalau Andrew? Bisa, Mak. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, bagus sekali. Jadi kita harus tunduk dan taat kepada Allah, dan kita harus lawan iblis, maka iblis itu akan lari daripada kita. Nah, karena hari ini adalah minggu terakhir dari bulan Februari, maka Sekolah Minggu di Udara akan mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Kaylen Narang. Happy birthday Kaylen Narang. Wish you all the best. Ternyata di bulan Februari hanya ada satu anak yang berulang tahun. Tapi kita akan berdoa untuk Kaylen ya. Dan sekarang kita akan mengakhiri acara Sekolah Minggu di Udara pada hari ini dengan doa. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk cerita pada hari ini, di mana Yesus dengan penuh keyakinan yang kuat akan kebenaran firman Tuhan telah mengalahkan iblis yang datang menggodanya sampai 3 kali, dan iblis dikalahkan karena firman Tuhan yang digunakan oleh Tuhan Yesus menjadi senjata yang ampuh untuk mengalahkan iblis. Tuhan Yesus, tolonglah kami anak-anak supaya kami juga rajin membaca Alkitab, rajin menghafal ayat hafalan, karena dengan itu kami bisa melawan iblis yang coba datang mengganggu atau merayu kami. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Kami juga berterima kasih dan berdoa untuk Kaylen yang berhari ulang tahun di bulan Februari, agar Tuhan akan menolong Kaylen dalam pertumbuhannya sehingga dia boleh bertumbuh menjadi anak yang pandai, yang mengasihi Tuhan, yang dengar-dengaran kepada papa dan mama, dan juga kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kehidupannya, dan juga berkatilah kehidupan semua adik-adik yang sedang menonton acara Sekolah Minggu di Udara hari ini. Kiranya anugerah dan berkat Tuhan akan terus ada di atas kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Wah, puji Tuhan. Keren banget kan firman Tuhannya. Nah, jadi teman-teman, apa yang dipelajari dari firman Tuhan hari ini? Kalau free will, belajar kita harus berani melawan iblis ya. Kayak bajunya free will nih, udah army. Nah, kita harus berani juga melawan iblis. Berani bilang no kalau iblis merayu atau menggoda kita, teman-teman. Kita harus lawan dengan apa? Firman Tuhan. Nah, pintar kan free will. Nah, teman-teman, pokoknya itu ya teman-teman. Jangan lupa kita harus melakukan firman Tuhan. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita buat aktivitas. Teman-teman lakukan seperti ini ya. Dikerjain ya teman-teman. Dan jangan lupa kirimkan videonya ke Sekolah Minggu di Udara. Nah teman-teman, ada yang ulang tahun
tahun loh di bulan Februari. Kita mau ucapin sama-sama yuk. Happy birthday Karen Maram. Wish you all the best ya. God bless you. Wah teman-teman, ibadah kita sudah selesai nih. Padahal Kriwil masih mau ngomong banyak banget. Kan Kriwil cerewet. Nah, tapi kita harus sudah selesai.